Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan receh, kali ini pembahasan kita adalah tentang selingkuh. Mengapa sih orang bisa selingkuh? Mengapa selingkuh itu menjadi pembahasan kita? Karena fenomena ini selalu muncul kapanpun dan dimanapun. Baiklah kawan receh, mungkin ada beberapa dari kita sering mendengar orang melakukan perbuatan selingkuh, namun belum mengetahui secara bahasa apa sih sebenarnya pengertian dari selingkuh itu. Selingkuh adalah perbuatan atau tindakan curang terhadap pasangan, baik pacar ataupun hubungan suami istri. Mengapa sih banyak terjadi perselingkuhan? Terjadi perselingkuhan itu banyak alasannya. Penyebabnya banyak. Yuk kita simak. Penyebab selingkuh yang pertama adalah kurang adanya komunikasi. Masalah komunikasi dalam sebuah hubungan itu sangat penting. Karena jika komunikasi terhambat, bahkan mungkin tak ada, maka salah satu di antara pasangan merasa terabaikan dan ngerasa tidak dihargai, maka mulai mencari penghargaan di luar, di mana orang akan menghargai dan dia merasa dipedulikan. Alasan yang kedua, ada rasa tidak puas dalam diri. Merasa pasangan sudah tidak tertarik, pasangan tidak sesuai harapan, pasangan yang sudah tua, pasangan yang gak bisa memberikan kepuasan baik secara lahir maupun batin, itu bisa menyebabkan perselingkuhan. Penyebab yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa orang itu selingkuh, perasaan bosan, jenuh juga menjadi faktor penyebab perselingkuhan. Karena rasa jenuh yang dirasakan, orang hanya ngerasa itu saja, yang dihadapi itu saja, bertemu dengan itu saja, seolah tak ada tantangan dan gak ada gregetnya. Maka bisa terjadi tindakan perselingkuhan, apalagi jika hubungannya sudah lama, rasanya terasa hambar. Yang keempat, hilangnya kepercayaan dirinya. Karena mungkin pasangannya lebih kaya, pasangan titelnya lebih tinggi, pasangan penghasilannya lebih banyak secara finansial, pasangannya lebih pinter, pasangannya lebih banyak dari segi apapun, maka pasangan yang satu merasa kepercayaan dirinya kurang. Maka ia mencoba untuk memvalidasi dirinya kepada orang lain. Dia merasa tak dihargai atau merasa gak dianggap. Maka pasangan kita akan mencari validasi di luar, di mana keberadaannya bisa dihargai. Alasan yang kelima yaitu balas dendam. Ini pun bisa menjadi penyebab perselingkuhan, karena mungkin selalu dituduh, karena mungkin pasangan selalu menyakiti, karena mungkin pasangan juga sering melakukan selingkuh juga. Maka biasanya mereka balas dendam, akhirnya diselingkuhi balik. Atau juga mungkin karena pasangan suka menyakiti baik secara fisik maupun batin. Ada rasa dendam, dia ingin juga menyakiti balik pasangannya. Alasan yang keenam, kurang adanya perhatian dari pasangan, sehingga ia mencari perhatian di luar sana. Karena pasangan terlalu sibuk dengan kerjaan, dengan dunianya sendiri, dengan sibuk dengan anak-anak, atau sibuk dengan yang lainnya, dia merasa tidak diperhatikan, makanya ia mencari perhatian di luar. Yang ketujuh, karena faktor penyakit dalam diri pasangan, baik keturunan ataupun dorongan seksual pasangan yang berlebihan. Keturunan bisa menjadi penyebab
dari perselingkuhan. Mungkin orang tuanya suka selingkuh, keluarganya, kakeknya yang pernah selingkuh juga, pernah main perempuan ataupun main laki-laki. Seperti itu. Yang kedelapan, faktor kesempatan juga bisa memicu perselingkuhan, baik di tempat kerja ataupun dari media sosial. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana nih agar kita dan pasangan kita tidak selingkuh? Bahkan mungkin selingkuh sekali, atau mungkin menjadi habit berkali-kali. Bagaimana nih caranya? Caranya yang pertama, perkuat komunikasi. Karena komunikasi adalah pintu, adalah kunci dalam sebuah hubungan. Kalau nggak ada komunikasi di antara hubungan, pasti nggak ada keterbukaan. Yang kedua, jaga batasan yang jelas dengan orang lain. Kita harus bisa membedakan mana yang harus kita bicara dengan pasangan dan mana yang harus kita bicarakan dengan orang lain. Bagaimana juga kita memperlakukan pasangan kita dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kita harus bisa membedakan cara bersikap ataupun berbicara. Jangan sampai antara pasangan dengan orang lain, sikap kita, perilaku kita ataupun bicara kita perlakukan secara sama. Yang ketiga, jauhi dan banyak doa agar bisa dihindari dari hal-hal yang bisa merusak komitmen yang sudah dibuat. Karena akibatnya bisa fatal, bisa merusak diri, bukan hanya diri yang rusak, tapi juga karir, anak, bahkan hancurnya keluarga. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.